Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai order elemen group, mata kuliah aljabar abstrak. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Komang Anggon Puspita Mahayuni Pinate dengan NIM 20130111057. Kelas 4B Pendidikan Matematika. Yang kedua, Putu Herida Vidya Krisma dengan NIM 20130111069 dari kelas 4B Pendidikan Matematika. Dan saya sendiri, Kadek Tekantara dengan NIM 20130111071 dari kelas 4D Pendidikan Matematika. Eksponensial, misalkan G adalah grup sembarang, dengan operasinya dilambangkan secara multiplik. Notasi eksponensial adalah singkatan yang cocok untuk bilangan bulat positif n. A pangkat n sama dengan A kali A sampai dengan A sebanyak n kali A pangkat negatif n sama dengan A pangkat negatif 1 kali A pangkat negatif 1 sampai dengan A pangkat negatif 1 sebanyak n kali. Dan A pangkat 0 sama dengan identitas. Pada kasus tersebut, hanya mempertimbangkan eksponen bilangan bulat, bukan eksponen rasional atau nyata. Mengatakan A ke pangkat memangkatkan A ke pangkat positif berarti mengalihkan A dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Menaikkan A ke pangkat negatif berarti mengalihkan A pangkat negatif 1 dengan dirinya sendiri sejumlah n kali. Sedangkan memangkatkan A ke pangkat 0 akan menghasilkan elemen identitas grup. Ini merupakan ketentuan yang sama yang digunakan dalam aljabar dasar dan menghasilkan hukum eksponen yang sudah dikenal. Teorema 1. Hukum eksponen. Jika G adalah grup dan A elemen G, identitas berikut akan berlaku untuk seluruh bilangan bulat M dan N. Yang pertama, AM dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, kurung buka A pangkat N, kurung tutup pangkat N sama dengan A M pangkat M kali N. Yang ketiga, A pangkat negatif 1 sama dengan kurung buka A pangkat negatif 1 kurung tutup pangkat N sama dengan kurung buka A pangkat negatif A pangkat N kurung tutup pangkat negatif. Hukum ini mudah dibuktikan ketika M dan N adalah bilangan bulat positif. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A sampai dengan A sebanyak M kali dikali A kali A sampai dengan A sebanyak N kali, sehingga A pangkat M tambah N. Pangkat karena bilangannya koefisiennya sama, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, kurung buka A pangkat N kurung tutup pangkat N
sama dengan A pangkat M kali A pangkat N sampai dengan A pangkat M sebanyak N kali. Sama dengan A kali A sampai dengan A sebanyak M kali N kali. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Yang ketiga, berdasarkan definisi A pangkat negatif N sama dengan A pangkat negatif 1 sampai sama dengan A pangkat negatif 1 sampai dengan A pangkat negatif 1 sama dengan permukaan A pangkat negatif 1 kurung tutup pangkat N, sehingga dia dapatkan permukaan A pangkat N kurung tutup pangkat negatif 1 sama dengan permukaan A kali A sampai dengan A kurung tutup pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1 kali A pangkat negatif 1 sampai dengan A pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif N. Contoh soal. Hasil dari 2 A pangkat 3, 3B pangkat negatif 2, C pangkat 4 dikali kurung buka A pangkat A kuadrat ditambah di kali B kuadrat kali C pangkat 3 kurung tutup pangkatkan 2 adalah sini kita akan mengerjakan yang dalam kurungnya terlebih dahulu, sehingga 2A pangkat 3, 3B pangkat negatif 2, C pangkat 4 dikali 2 dikuadratkan menjadi 4, A pangkat 2 dikalikan dengan 2 sehingga menjadi A pangkat 4, B pangkat 2 dikalikan dengan 2 sehingga menjadi B pangkat 4, dan C pangkat 3 dikalikan dengan 2 sehingga menjadi C pangkat 6. Lalu kita kumpulkan yang sejenis, sehingga 2A pangkat 3 dikali 4A pangkat 4, 3B pangkat negatif 2 dikali B pangkat 4, C pangkat 4 dikali C pangkat 6, sehingga 2A pangkat 3 dikali 4A pangkat 4 itu menjadi 8A pangkat 3 tambah 4. 3B pangkat negatif 2 dikali B pangkat 4 itu menjadi 3B pangkat negatif 2 ditambah 4. C pangkat 4 dikali C pangkat 6 menjadi C pangkat 4 ditambah 6. Sehingga hasilnya 8A pangkat 7, 3B pangkat 2, dan C pangkat 10. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Komanganggun Puspita Mahyuni Pinate akan melanjutkan presentasi tentang teorema 2 yaitu algoritma pembagian. Jika M dan N adalah bilangan bulat dan N positif, terdapat bilangan bulat khusus Q dan R sedemikian hingga M sama dengan NQ plus R dan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari N. Kita menyebut Q hasil bagi dan R sebagai sisanya dalam pembagian M dengan NX. Pada tahap ini, kita akan mengambil algoritma pembagian menjadi postulat dari sistem bilangan bulat. Misalkan, G adalah sebuah grup dan A merupakan elemen dari G.
Jika terdapat bilangan bulat bukan 0M sehingga A pangkat M sama dengan E, maka terdapat bilangan bulat positif N sehingga A pangkat N sama dengan E. Jika A pangkat M sama dengan E di mana M negatif, maka A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M inverse sama dengan E inverse sama dengan E. Sehingga A pangkat negatif M sama dengan E di mana negatif M positif. Pengamatan sederhana ini menjadi sangat penting dalam definisi kita selanjutnya. Misalkan G adalah sembarang grup dan A elemen dari G. Untuk contoh soal dari teorema 2, yaitu berdasarkan algoritma pembagian, nyatakan sebagai M sama dengan NQ plus R, di mana R lebih dari sama dengan 0 kurang dari N, jika M sama dengan 12 dan N sama dengan 4. Kita periksa satu-satu untuk M sama dengan NQ plus R. 12 sama dengan 4 kali 0 tambah 12, 12 sama dengan 4 kali 1 tambah 8, 12 sama dengan 4 kali 2 tambah 3, dan 12 sama dengan 4 kali 3 tambah 0. Jadi yang memenuhi syarat R lebih dari sama dengan 0 kurang dari N adalah 12 sama dengan 4 kali 3 tambah 0 dengan sisa atau R sama dengan 0 dan hasil bagi atau Q-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi. Jika terdapat bilangan bulat bukan 0M sedemikian sehingga A pangkat M sama dengan negatif E, maka order dari elemen A didefinisikan sebagai bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat N sama dengan E. Jika tidak terdapat bilangan bulat bukan 0M sehingga A pangkat M sama dengan E, kita dapat katakan bahwa A memiliki order tak terhingga. Jadi, dalam setiap grup G, setiap elemen memiliki order yang berupa bilangan bulat positif atau tak terhingga. Jika order dari A adalah bilangan bulat positif, kita katakan bahwa A memiliki order terbatas. Jika tidak, maka A memiliki order tak terbatas. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan teorema 3, pangkat dari A jika A memiliki order terbatas. Jika order dari A adalah N, maka terdapat perbedaan pangkat N dari A yaitu A0, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai dengan A pangkat N-1. Teorema ini menegaskan bahwa setiap pangkat positif atau negatif dari A sama dengan salah satu pangkat di atas, yang dimana semuanya berbeda satu sama lain. Ingatlah bahwa orde A di N, maka A pangkat N sama dengan E, dan N adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi persamaan ini. Namun, hal ini tidak mungkin, karena menurut persamaan 1, R min S adalah bilangan bulat positif kurang dari N, sedangkan N, order dari A, adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat N sama dengan E. Ini membuktikan bahwa kita tidak dapat memiliki A pangkat R sama dengan A pangkat S, di mana R tidak sama dengan S. Jadi, A pangkat 0, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai dengan A pangkat N-1, semuanya berbeda. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah order dari F sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3 dalam S3? Penyelesaiannya seperti ini. F sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3. Ini kita dapat tuliskan F pangkat 1 sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 3. Jika F pangkat 2, maka 1, 2, 3, 2, 1, 3, komposisi 1, 2, 3, 2, 1, 3 sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, sama dengan identitas. Maka order F sama dengan 2, karena F pangkat 2 menyatakan identitas. Teorema 4, pangkat dari A jika A memiliki order tak terbatas. Jika A memiliki order tak terhingga, maka seluruh pangkat dari A adalah berbeda. Jika R dan S adalah bilangan bulat yang berbeda,
maka A pangkat R tidak sama dengan A pangkat S. Bukti teorema 4. Misalkan R dan S adalah bilangan bulat, dan misalkan A pangkat R sama dengan A pangkat S. Kemudian A pangkat R kurung buka A pangkat S kurung tutup pangkat min 1 sama dengan A pangkat S kurung buka A pangkat S kurung tutup pangkat min 1. Oleh karena itu, A pangkat R min S sama dengan E. Tetapi A memiliki order tak terhingga. Dan ini menunjukkan bahwa A pangkat M tidak sama dengan E. Untuk seluruh bilangan bulat, M misalkan 0. Jadi, R min S sama dengan 0. Maka, R sama dengan S. Teorema 5. Misalkan sebuah elemen A dalam sebuah grup memiliki N order, kemudian A pangkat T sama dengan E, jika T merupakan sebuah kelipatan dari N, T adalah sebuah kelipatan dari N. Itu berarti T sama dengan NQ untuk beberapa bilangan bulat Q. Bukti teorema 5. Jika T sama dengan NQ, maka A pangkat T sama dengan A pangkat NQ. Sama dengan A pangkat N pangkat Q sama dengan E pangkat Q sama dengan E. Sebaliknya, misalkan A pangkat T sama dengan E, bagilah T dengan N menggunakan algoritma pembagian. T sama dengan N Q ditambah R, 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N, kemudian E sama dengan A pangkat T sama dengan A pangkat N Q plus R sama dengan A pangkat N pangkat Q, A pangkat R sama dengan E pangkat Q, A pangkat R sama dengan A pangkat R. Jadi, A pangkat R sama dengan E, di mana 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Jika R tidak sama dengan 0, maka R merupakan bilangan bulat positif kurang dari N. Sedangkan N adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat N sama dengan E. Jadi R sama dengan 0. Karena itu, T sama dengan NQ. Jika A adalah elemen sebuah grup, kita akan menyatakan order dari A dengan order A atau matriks A. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Om Santi 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 Om.